Yo Omers, balik lagi ke Maxi Garage Channel. Hari ini Om Mike lagi ada di satu tempat yang menurut gue ini buat hobbyers ya, temen-temen yang hobi ini bakalan jadi kayak sesuatu yang mungkin menyegarkan, dan gue akan ngobrol bareng sama ownernya, dan it's gonna be crazy man. Nanti kita ada little tour dan bisa ngeliat apa aja yang bisa membuat kalian tuh makin solid buat jadi kolektor. Alright, penasaran? Follow me. Tidak lain dan tidak bukan Kojudi. Mungkin bisa ceritain nih ya, kan biasanya kalau orang nih datang sini kan pasti kayak gue nih, my first impression sebenarnya ini nggak pertama sih, cuman every time gue datang ke tempat ini ada sesuatu. Ini kan berubah nih dari terakhir gue ketemu lo di sekarang nih, impressionnya kayaknya different gitu. Nah, lu sebenarnya mau bangun apa ya, kayak di dunia hobi itu seperti apa sih? Kayak sesuatu yang lu mau tunjukin tuh apa sih? Sebenarnya ini pelampiasan sih ya. Oh, pelampiasan. Balas dendam nih ya. Pelampiasan, istilahnya ngomong, gua kan bukan yang dimanja dengan mainan waktu kecil. When you're little, okay. Iya. Dan apa ya? Ketika ada hadiah Natal gitu kan, gua baru dapat boleh beli mainan itu. Dan gue juga ngalamin yang namanya mainan kulit jeruk. Oh, jadi lu kalau dibilang just Natal berarti setahun sekali dong ya? Iya, setahun sekali men. Oke. Iya. Tapi gue happy gitu. Happy kenapa? Ketika gue mendapatkan mainan itu, gue happy banget dan gue simpan gitu. Jadi lebih kayak nilainya tuh beda. Beda. Gitu. The things yang lu bisa appreciate yang lu dapetin tiap tahun gitu ya. Iya, dan gue bahagia. Bukannya gue jadi gimana, enggak. Gue bahagia dengan. Jadi gue apresiasi itu gitu. Jadi gue diajarkan untuk mengapresiasi barang. Karena kita nggak membeli, kita dibelikan. Nah, gimana kalau dibelikan? Kalau everyday lu bisa dapet. So itu nggak nothing kan. Tapi kalau dibelikan, konteksnya beda tuh ya. Kalau misalnya dibeli tiap hari. Iya. Like easy kan. Gue besok juga dapat lagi, buang. Dapat lagi, gue buang. Iya kan? Spoil juga ya. Iya. Dan gue punya mainan itu gitu. Dari SD apa segala macam gue ada. Nah, sekarang lu tanya gue tentang obsesi atau mau mainan segini banyak. Gue nggak ada obsesi apapun selain istilahnya tadi gue bilang gue pengen menghargai satu seni ya. Okay. Seni, dan ketika gue beli ini, gue berharap ini jadi investasi, karena ini barang semua kan limited ya, dan license. Jadi semua item yang lu belanjain ini sebenarnya ada value yang lu lihat dari sisi ininya ya, apa keunikannya, dari yang bakal ada value buat kedepannya tuh kayak ada nilai lebihnya nanti gitu. Yeah. Bener gak? Bukan, berarti gak sembarangan dong beli. Oh bener. Jadi lu kan ada orang lagi, mainan gue banyak, apa aja gue beli. Iya. Yeah. Kalau lu nggak selektif. Memang dari awal lu tahu apa yang lu beli. Iya. You know the value, and then you know the future-nya kayak gimana. Iya. Jadi gue harus pertama gue melihat suatu barang, gue suka dulu. Oke. Okay. Gue suka dulu, terus kemudian ini barang nextnya akan jadi apa sih? Akan jadi sampah di gudang lo atau sampah yang lu buang. Kalau sampah di gudang masih berarti lu keep, berarti masih ada value-nya. Tapi kalau sampah yang lu akan lu buang karena itu no value gitu. Oh, berarti lu selektif juga ya? Kan karena orang ada bilang gini, ada istilahnya di dunia hobi kayak gini. Yang penting gue suka gue beli. Lu nggak setuju sama itu Bang? No. Gue nggak suka. Bukan gue suka gue beli, enggak. Gue suka banyak bro. Gue suka. Ini suka. Tapi kan kalau lu beli semua gila men, itu gue I'm not that rich man, ya kan? Gue menghargai satu kerja keras ini, gue dengan apresiasi dengan mainan, ya kan? Okay. So mungkin ini akan dinikmatin sama cucu gue, ya kan? Gila engkong gue segini banyak mainan, buset nih. Dia bangga gitu, dengan bicara sama teman-temannya dia bangga karena teman-teman yang lain belum punya ini gitu.
Iya kan? Tapi dia udah punya. Tapi balik sebelum ke cucu nih, ada nggak dari anak-anaknya Ko Judi yang saliran? No. Oh nggak ada ya sampai hari ini sama belum. sekali nggak ada yang suka mainan gue. Oh, oke, so they have their own hobby ya. Dia Iya. punya hobby worldnya berarti luas banget ya. Iya. Bapaknya udah punya lumayan juga tuh berapa model dari kita sebutin tuh ya. Iya. Lu punya lumayan diecast, lumayan hot toys, lumayan Lego, action figure segala Iya. macam. Dan nggak ada sama sekali yang nyangkut. Nggak ada. That's amazing. Lu ada gini ya kayak rada pertanyaan ke diri lu, kenapa mereka nggak suka ya gitu? Mungkin mereka dari kecil ngeliatin mainan yang gue kolek mungkin jadi boring. Jadi biasa gitu. Jadi biasa. Nah itu yang gue bilang jadi biasa. Kalau everyday lu kasih jadi biasa. Oke. Kayak makan tiap hari everyday lu makan. Jadi lu biasa makan gitu kan. Ketika lu susah dapat makan, Nah, dapat itu sekali jadi menghargai. makan. Jangan menghargai kan ketika lu makan ayam sebulan sekali, bro. Ketika lu makan ayam yang hari itu, gimana rasanya, bro? Iya. Lu pasti prepare sama, gue mau makan ayam nih. Sebulan sekali, bro, misalnya. Iya kan? Bahkan kalau lu tahu tanggalnya bulan depan kapan, lu tungguin tuh ya. Iya, gitu. Nah sama, ya itulah tadi lah. Ketika lu banyak, lu jadi biasa. Contoh misalnya, gue ada satu kolektor yang mungkin dari Hot Toys dari seri 1 sampai seri kesekian ratus itu dia punya semua. Apapun dia punya, iya. Dia memang sultan gitu. Kalau gue enggak, bro. Gue nggak merasa diri gue bisa membeli segalanya gitu. Enggak, gue mengapresiasi segala sesuatu ini yang ada ini karena ada ujungnya. Gue pengen buat satu, misalnya gue akan bangun satu restoran lagi dan itu semua collectible item. Iya, collectible item. Dan gue kayaknya tahu nih restorannya. Itu nanti lain episode. Oh siap. Oke, jadi Siap. sebenarnya yang menjadi pertanyaan mungkin teman-teman yang nonton, mungkin kan kayak ini Ko Judi kan bukan sekali dua kali, ada teman-teman juga yang meliput segala macam. Mungkin yang jadi pertanyaan kayak sorry, pardon my language. Iya. Ini orang gila nih. Apa sih semua dikoleksi? Ya kan? Apa sih tujuannya gitu? Apa sih biar apa gitu kan? Nah, sebelum kita syuting video ini, Ko Judi ada sharing juga. Dia tuh doesn't really like to kayak pamer things kayak gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan nih mungkin teman-teman yang nonton gitu ya. What is this hobby for you? Means kayak buat lu tuh kayak sesuatu lu balas dendam, lu bisa beli sekarang kayak things yang lu suka dan lu lihat future-nya, value-nya seperti apa. Nah, personalnya sendiri nih kok untuk menjawab temen-temen nih yang nonton. Lu ngumpulin kayak begini, purpose yang paling utamanya apa sih? Itu yang gue tunggu sih, ya pertanyaan lu yang gue tunggu. Jadi bukan untuk pamer. I don't like to show off everything, ya. Yes, like you told me before, right? Iya, no. Gue ini marketing. Mainan gue ini membentuk gue jadi seseorang. Oke. Iya, yang dibilang gila. Ya emang lu gila sih. Nah. Lu di atas gila sebenarnya. Iya. Menurut gua. Nah jadi kan lu nggak perlu marketing, ya, yang lu hire per bulan untuk ngomongin bahwa gua ini gila atau gua ini punya ide-ide tertentu gitu. Dan everything yang gua kolek ini bukan semuanya yang harus mahal gitu. Even contoh gini, ini small thing gua tunjukin lu ya. Ini staples, bro. Kenapa gue kolek sampai 2 warna gini? Kalau ada warna yang lain gue beli, bro. Oke. Nah, gue tanya lu, apa sih dari keunggulan yang ini? Coba lu dari yang simple thing coba. Misalnya apa sih, kenapa nih gue mesti kolek ini? Nggak tahu. Oke, gue jawab lu, simple nih. Pernah nggak lu merasa kesel ya ketika lu mau perlu staples isinya nggak ada? Hah? Iya kan? Ini ada, men. Jadi dia ada storageable-nya gitu. Iya. Jadi itu yang simple thing yang lu Berarti ada detail. kegunaan dari setiap item yang lo kolek dong? Iya. Simple gitu ya. Kayak contohin lagi, zaman dulu nih. Ini Nokia pisang warnanya kuning nih. Gue juga ada kok satu. Iya kan? Ini zaman dulu, bro. Gue jual beli handphone. Gue jual beli handphone, bro. Ketika gue perlu duit, gue jual handphone gue. Ketika gue ada, gue beli lagi handphone. Jual beli handphone kan? Iya kan? Kadang disekolahin kalau jam Iya. nggak punya duit, gak ada dulu lah, nanti baru beli lagi. Ketebus nggak ketebus urusan nomor 2 gitu. Iya. Itu. Jadi gue udah ngerasain semua. Jadi hidup gue berwarna gitu. Hidup gue berwarna yang menurut gue ya ini kebaikan Tuhan, gue bisa achievement yang gue mau gitu.
gue nggak bisa beli Lamborghini segala macam, dan gue no need lah kayak gitu ya. Tapi gue happy banget apa yang gue dapat sekarang, dan itu semua dari satu karya kerjaan gue di akuarium. Okay, so it's like basically this kinda all the things that you have sepertinya kayak lo appreciate buat diri lo sendiri ya, hasil kerja keras lo. Which is lo bisa nyenengin diri lo sendiri, lo bisa mungkin kalau gue lihat ya, sometimes ada orang tuh gini, dia punya hobi sebenarnya nggak nyambung sama kerjaannya, tapi ketika kerjaannya itu di satu level yang stress levelnya tinggi, dengan mainan justru itu membuat produktivitasnya dia untuk mengerjakan utama kerjanya itu jadi lebih relax. Ada kan yang kayak, oh enjoy nih, gue dapet sesuatu dari mainan gue segala macam, gue bisa duduk di sini, baru kepikiran kerjaannya kayak gitu. Lu setuju nggak sama efeknya dari si hobi ini sendiri buat ngilangin stressfulnya itu? Sebenarnya bukan ngilangin stres, Mal. Ya memang benar ada ngilangin stres. Ada ya, ada unsur kayak gitu ya. Ada unsur so itu, you agree with that? Ya, gue agree itu. Tapi yang lebih ini lagi, ketika lu mengerjakan sesuatu dan berhasil, you get achievement for yourself, dan lu dapet, lu beli sesuatu yang untuk mengapresiasi itu. So, wah kerja keras selama ini gila, gue terbayar, gue dikasih kado nih dari diri gue sendiri. So itu penting ya, Ko ya? Penting untuk naikin lu punya spirit untuk naik lagi. Imun. Ya imun juga. Kalau bisa kan gini bro, ketika lu dapat satu ini, kalau bisa lu punya satu set, oke. Tapi lu mikir gimana caranya? Gue mesti kerja keras lagi dah. So basically we talking about hobby itu efeknya ke mentality juga dong kok. Nggak? Jadi kayak, jadi ini mungkin nih kalau yang istri-istri nih yang nonton segala macam, kadang-kadang kan nggak ngerti ini laki gue ngabisin duit segala macam. Justru sebenarnya itu bisa membuat hormon-hormon di mentalnya yang pencari rezeki ini segala macam untuk bisa to do something bigger in the future gitu. Wah ini konten ini bisa buat omers nih balikin ke istri-istrinya nih tujuan gue kenapa beli gitu kan. So lu tuh nyemplung di dunia hobi serius tuh tahun berapa? Bener-bener kayak oke lah gue mau mulai 2000 ya? 2000 tuh masih misinya masih revenge kan? Kesini-sini baru berubah kan? Berubah karena perkembangan dunia mainan tuh semakin detail, semakin tinggi, high level ya kan. Lu harus kerja keras nih kalau mau ngikutin ini gitu. Iya kan? Nah, kita ngomong secara hobi ya bro. Secara hobi ya, kalau lu hobi kan banyak macam nih bro. Betul. Lu harus pilih hobi yang positif. Menurut lu misalnya, ada yang kolektor minuman, ada yang kolektor minuman kan pasti diminum bro. Jadi apa bro? Iya kan? Jadi apa nggak usah dijawab. Iya gue nggak tahu. Tapi kan ada kolektor minuman yang benar-benar kolektor nggak diminum dan dia dapat duit nantinya, bisa ada satu botol 1 miliar, gila kan? Iya, satu botol yang ada 100 juta, gila men. Air minum men. Iya kan? Ya gue positifnya, gue hobi yang lain lah gitu. Istilahnya gue hobi yang positif, gue suka mainan. Udah itu aja sih intinya. Jadi bukannya untuk show off gue enggak, tapi gue sebenarnya untuk investasi, dan kebetulan gue kan punya satu museum, satu restoran yang orang-orang bisa foto. They can enjoy it lah gitu ya. Mereka bisa nikmatin juga dari kacamatanya lu gitu kan. Lu nggak keberatan untuk berbagi itu buat orang nikmatin. Iya, yang gue sharing sebenarnya ketika lu menghargai satu seni ya, ketika lu ini taruh di satu, misalnya contoh ya, lu taruh di satu tempat yang menurut gua posisinya yang nggak enak gitu ya, itu jadi nothing bro. Tapi kalau lu susun ini dengan bagus dan susunannya yang oke, lu jadi apa ya? Lu mengapresiasi itu barang. So there's an art inside the art sebenarnya. Kalau menurut gua kayak lu naruh nih, kalau Omers lihat ini memang ditata rapi banget dan bener-bener niat banget sih kalau gue lihat ya. Iya, lu bayangin ya, misalnya Hulkbuster ini gue pajang sendirian, tanpa ini bro, pasti hilang bro, soulnya. Kalau ini berdua nih, ini kan di dalamnya Mark 43 kan di dalamnya dia Hulkbuster kan. Ini dua hilang, satu gue pajang itu tuh, jelek bro. Beda ya feelnya juga ya. Beda. Mata juga seninya jadi beda, really beda. Ya, walaupun dua barang yang beda. Ya, dua barang yang beda, tapi kalau jadi satu itu keren. Ya lu lihat aja foto gua gini. Tapi kalau gua nih gua hilangin ke depan, lu foto sama itu beda. Beda. Jadi memang sebenarnya tempat ini
tadinya tuh apa sih kok? Sebenarnya kantor ya kan, Kantor tempat gue awalnya kantor, tapi karena semenjak COVID ini kan gue udah nggak, staff gue udah work from home sebagian ya kan, akhirnya gue sendirian aja di sini. Di sini gue dapat ide, dapat ya semua kreasi gue bersumber dari sini gitu. Gitu. Jadi lu memang tempat ini sangat-sangat sakral ya sebenarnya. Iya. Sakral not in paranormal things nih, maksud gue kayak things yang membuat lo ada confidence lebih untuk di tempat ini untuk mengolah satu ide-ide yang baru gitu ya. Dan kalau gue mau sharing, di sini ada penghuninya. Serius, dengerin tuh. Serius. Nah, gue pernah dikerjain berapa kali gitu. Sampai gue ngomong, udah dah, gue nggak main nih, gue nggak bercanda nih. Lu boleh tinggal di sini, tapi lu jangan kerjain gue. Gue nyariin apa, terus tiba-tiba di depan mata gue nggak ada bro. Setelah gue ngomong itu dia nongol. Ini kalau dilihat dari beberapa sisi di tempat ini ya, lu sendiri sebenarnya dari awal pertama kali bangun ini udah tahu idenya mau diisi apa nggak? Apa memang tiba-tiba jadi semua all sudden aja gitu? Sebenarnya ini semua barang-barang lama ya. Ketika COVID ini mulai dari Maret itu tahun kemarin ya. Mulai satu-satu gue bukain, gue place tempatnya. Lalu terakhir gue datang sini udah di display tapi belum semua ya? Belum semua. Ini pun masih banyak yang belum display kan? Belum, ya. Masih ada sebagian yang gue belum display karena memang tempatnya udah nggak ada lagi juga ya kan. Jadi gue need space lagi, mungkin ya the next restoran gue mulai pakai ini gitu. Ya gitulah. Nah anyway, ini gue mau memberikan satu positif dari hobi ini. Hobi ini yang pertama adalah gue butuh marketing, ya marketing sendiri. Ini marketing gue nih, marketer gue nih, yang gue nggak gaji gitu kan. Yang kedua lu punya komunitas. Ketika lu punya komunitas di Diecast, di Statue, di mana, so you have many friends. You have so many links. Iya. Dan lu nggak perlu beli everything. Lu nggak perlu, misalnya ada 10 item, lu mesti beli 10 semua. Atau 100 seri, lu mesti beli 100 semua. No, you choose the best one. If you have only one, but the best is okay. Gitu. Ya kan? Yang tadi gue cerita ada dari Diecast yang nomor serinya 001. Ya kan? Itu ada dua tipe model mobil, semua gue dapet luckily 001. Gue bisa join. Itu amazing man. Yang satu gue dapet di Kuala Lumpur, yang satu di Jerman. Rare moment ya. Iya. Rare moment yang which is. Dan lu gak bakal lupa. Gila 001 nyarinya aja setengah mati. Ini lu punya dua dan dua-duanya model itu gitu. Itu amazing. Sesuatu yang kayak hobinya jadi nggak flat aja ya. Sesuatu kayak ada serunya, ada sesuatu yang lu dapat lebih dari itu. Iya. Nah, lu kebanyakan kalau Diecast kumpulin apa sih? Greenlight sih. Gue Greenlight. Lu lebih get into the Greenlight ya? Greenlight brand ya? Iya, karena itu gue seneng pertama jujur aja muscle car-nya. Muscle car. Kedua, gue seneng waktu itu karena dia punya api itu, stiker api itu apa namanya itu? Flame-nya itu gue suka, iya. Flame-nya itu gue suka. Jadi berarti gue lebih cenderung ke art-nya daripada ya itu tadi yang koleksi yang berjemaah. Yang Hot Wheel, kalau kita ngomong Hot Wheel, wah, satu Indonesia Raya kita tahu Hot Wheels gitu. Kalau Greenlight, lu tanya di mana belum tentu tahu apa sih Greenlight itu, ya kan? Nah, gue kadang-kadang gue nggak mau follow the flow, apa maksudnya? Gue nggak mengikuti arus, tapi gue kadang-kadang you have your own things lah. Lu suka di area itu ya lu mainin. Iya, walaupun itu gue melawan arus ya. Nah, lu main Hot Wheel juga sebenarnya kan? Gue ada Hot Wheel, ada. Itu lu suka juga lu. Ada. Kalau Hot Wheel yang bener-bener memang pertama lu suka dulu gitu Hot Wheelnya apa, kayak contoh Hot Wheel gue berarti Fast and Furious gue komplit. Gue kenal sama lu kan gara-gara Hot Wheels. Iya. Iya. That's the thing ya, sometimes yang benar kata Ko Judi bilang, justru dari hobi tuh jadi ada link, ada teman-teman baru yang kita nggak pernah expected gitu kan ya. Iya. Ketemu dari mana, dari sini ternyata ini bisa dilebarin lagi sayapnya ke mungkin jadi another business apa things yang kita bisa saling bantu di berbagai segi gitu. Iya. Ya lu punya bisnis apa, gue bisa support apa, lu punya link apa, misalnya ternyata, lu orangnya gitu. Kadang-kadang sering gitu ya. Ya lu bisa juga dong someday ada yang tanya lu, bro, lu tahu nggak yang buat akuarium sih? Gue tahu.
Ya, ada tuh anak diecast tuh gitu iya, kayak gitu, ya kan. Jadi sesuatu yang lu nggak pernah harapkan, tiba-tiba dia datang. Tiba-tiba datang dari orang yang lu nggak berharap dia ngasih lu project. Itulah bro. Jadi memang dunia hobi ini unik. Pernah nggak kok lu ngerasa jenuh? Kayak, aduh, gue capek nih di dunia hobi. What make you think that ada nggak titik jenuhnya sih? Apa selama ini lu belum pernah sampai ke titik itu? Gue belum pernah bro. Belum pernah? Sama sekali? Belum pernah sama sekali gue jenuh di dunia ini. Maksud gue jenuh gini, lu misalnya main diecast nih, at some point aku lagi nggak mau main diecast lah, lu koleksi yang lain. Nah itu kan ada batu loncatan di mana apa lu tetap maintain semuanya sama? Ada, oke, gini. Ada berarti ya? Ada gini. Ketika si Hot Toys, ya gue beli kolektor, gue Hot Toys, gue beli, ini naik harganya nih. Tiba-tiba dia reproduksi. Ilfeel gitu ya? Ilfeel dan stop. Gue nggak akan beli Hot Toys lagi. Ya gue nggak akan beli Hot Toys lagi, kecuali Hot Toys yang lama dan sekarang memang udah drop banget. Ya kan, itu gue ambil untuk melengkapi yang kurang. Ya kan, saatnya momen untuk melengkapi kurang ya saat ini. Terus kemudian Green Light dulu keren-keren gitu, catnya semua keren ya. Sekarang mulai drop dan mulai banyak yang limited yang menurut gue nggak make sense. Gitu, nggak make sense dulu. Ini bilang limited begini nggak make sense. Nah itu gue udah mulai stop. Green Light gue udah stop. Gue nggak beli sama sekali Hot Wheel. But you still love your collection. Oh iya, karena itu yang vintage yang lama. Yang lama keren-keren bro. Itu sampai sekarang kayaknya nggak bisa ngelawan yang baru. Tapi kalau Hot Toys dia produksi yang baru ini lebih bagus daripada yang lama. So yang vintage sudah nggak laku lagi. Iya. Itu buat apa? Iya kan, lu mendingan yang beli baru, lebih canggih, lebih bagus, lebih halus. Kenapa lu mesti beli yang vintage gitu? Oke. So that's the point dari kacamata kolektor yang memang kalau gua dengar ya kayak Ko Judi juga ngelihat ada dari sisi kolektornya nih. Mungkin teman-teman yang nonton juga pernah tuh ngerasain kayak yang lu rasain gitu. Nah, lu untuk ngatasin itu semua, lu lari ke another hobby, or you just silent sementara, tapi nanti lu keep coming back gitu. Oh, karena gue punya hobinya yang tadi tuh banyak ya udah, gue semuanya aja gitu. Iya, gue udah stop benar-benar. Gue udah nggak beli Green Light lagi, kecuali ada Green Light vintage yang gue belum punya. Ya kan, gitu. Tapi kalau baru ada yang klek, lu beli tetep dong. Lu nggak anti kan? Nggak anti. Cuman semakin lama nih Green Light menurut gue nggak ada future-nya gitu. Bener, Green Light ini nggak ada future-nya gitu. Dia mau kemana sih? Itu aneh gitu loh. Dia nggak tahu direction-nya mau apa gitu. Dia mau buat limited tapi banyak. Iya nggak? Orang malah limited kan dulu kan dari 1000 cuma ada 20. Mungkin habis video ini nanti berubah. I mean like we not talking about sesuatu yang negatif about the product ya. Iya. Ini kita disclaimer ya. Ini cuman satu curhatan dari seorang kolektor yang asalnya lu jatuh cinta banget awalnya, mungkin ada di tengah jalan itu yang jenuh atau mungkin ada kecewa sedikit lah kayak gitu. Iya. So this hobby is very sensitive man. You agree nggak? Iya, memang hobi ya gitu. Bener ya? Bener. So jadi it's like emosionalnya ada juga ya? Ada. Apalagi ketika kita gini loh, sama-sama pedagang nih, iya kan? Lu di sini nih, iya kan? Ketika sama-sama pedagang, lu mau bilang lu koleksi lu yang jual itu yang lebih bagus dari mereka, dan lu lebih murah. Sebenarnya bukan lebih murah bro, tapi menurut gue hobi yang bener itu adalah ketika lu komplit barang yang lu mau gue ada, yang pokoknya customer mau gue bisa cariin. Jangan bilang gue ada di sana berapa 1000, ya udah sama lu 900. It's not about that, iya kan? Lu udah percaya sama satu orang ini, ya udah percaya nih kan. Gue perlu ini, oke, ini harganya, ya sudah. Nah tinggal si seller nih jangan sampai karena dia jual, iya kan? Harus dijaga. Itu harus dijaga. Ketika dia perlu, ya udah harganya ya ini aja gitu loh. Jangan dinaikin, atau karena dia jual 1000, gue jual 900, itu juga nggak boleh. So that two side ya. Iya. Ada juga tuh ya, bayar kayak begini, diturunin kagak mau. Bukan, iya. Ya maksudnya jangan itu dong. Kan
sudut pandang yang menurut gue cuma bisa dengernya dari si buyer nih, dari teman-teman yang memang kolektor juga. Justru itu value juga ya kok ya. Value, karena apa? Cara lu ngelihat si sellernya juga jadi kayak ada something gitu iya. ya. Oh. Karena lu harus, misalnya lu minta tolong sama lu, gue minta tolong sama lu, cariin gue ini dong, green light ini, pokoknya kalau ada Fast and Furious mobil Dodge, lu kasih gue. Ya kan, lu kasih gue. Jadi gue trust gitu kan, gue tolong cariin. Tapi kadang-kadang, wah gue nggak bakal minta tolong lu lagi. Kenapa? Begitu gue butuh harganya mahal. Iya kan? Ngapain? Maksudnya harga market. Gue nggak akan cari harga yang termurah pada saat gue minta tolong. Gitu. Bukannya as long it makes sense, you go for it. Iya. Oke. Kan lu. Tapi ada juga memang yang ini banyak macam-macam sih kok ya. Iya. Jadi orang punya prinsip memang macam-macam. Ada juga ya, ada buyer yang harga temen tapi nggak kayak temen gitu kan. Ada juga tuh kayak gitu. Ada yang kayak kita jual sebenarnya nggak mahal, harga pasaran masih ditawar kayak gitu. Which is sebenarnya buat gue sih normal. Karena I have to be on that part gitu. Sesuai di bagian itu harus bisa adaptasi kan ke setiap macam ini. Iya, tapi kembali ya, misalnya contoh, memang ini barang lu nggak mau jual dan lu sayang gitu, iya kan? Sorry man, gue kali ini gue skip, gue nggak jual deh. Tapi dia offer lu yang bagus, yang lu nggak bisa tolak harga itu. Ya sorry, lu bukan kemahalan gitu loh. Itu nggak kemahalan karena lu perlu barang itu dan lu harus beli. Ya kan? Jadi pernah kejadian juga kok. Jadi kayak misalnya gue penjual tapi gue koleksi. Iya. Koleksi ini gue ada sense of emotional yang how to get it, gitu segala macam. Tiba-tiba orang ini punya duit datang, dia mau borong semua. Dan dia bilangin, udah lu jangan koleksi lah, lu kan penjual gitu. Iya. Gue gak jual gue bilang. Akhirnya dia bolak-balik dia WA gue. Akhirnya salah satunya gue sebagai seller untuk menolak, bukan nolak rezeki ya, adalah gue kasih price yang tinggi untuk supaya udah stop gitu. Iya. Dia jawabnya gini, oke, Mike, nanti saya balik lagi ya, saya kabarin. Ya udahlah, sehari 2 hari dia WA. Oke deh, saya ambil. Gue antara dua nih. Antara lepas atau enggak? Udah harus lepas. Oke. Antara gue seneng dapet harganya tinggi. Yang kedua, gue kehilangan gue punya koleksi nih. Nah itu memang resiko seller. Nah jadi kita agree with that value yang di hobi ini memang nggak cuma dari satu kacamata aja gitu. Banyak hal yang bisa di ini. Oke, lu sendiri nih kalau di dunia hobi, ada nggak yang membuat lu paling enak? Di sorry nih ya. Kan pasti capek nih hobi ini, ada yang kayak begini gitu. Lu ada unek-unek gak? Apa so far lu sementara ini adalah kolektor yang silent, yang which is gue just enjoy it aja, lu enjoy it aja. Iya, gue enjoy aja. Nggak terlalu pusing ya? Enggak terlalu pusing. Dan gue bukan yang kolektor yang gue harus show apa yang gue punya, enggak. Ini teman-teman aja yang gue ajak ke sini juga. Dan gue bukan tipikal. Lu nggak show aja orang pada tahu. Iya, karena mereka yang ngomong. Mereka itu marketing. Itu yang marketing yang meng-create. That's the point that you want. Sampai enggak? Iya, jadi gue nggak meng-create gue punya ini. Image, tapi orang teman-teman gue yang meng-create itu gitu. So jadi ini dunia marketing yang menurut gue bagus gitu. Bagus ya. Iya kan, kayak gitu. Jadi ya kita harus dari segi positifnya. Gitu. Oke, jadi kesimpulan gue nih, lo punya hobi, actually lo sampai hari ini lo enjoy, and you love to do some collectings yang membuat lo sesuatu yang value-nya tuh ada gitu ya. Iya. Dan kesulitan lo untuk ini hobi lo sudah diumpetin ya dari keluarga? Enggak, akhirnya semua pada tahu dan akhirnya tapi awalnya pasti ada dong. Iya. Kayak ini si papa nih atau like ini banyak banget ya. Jadi balik lagi nomor satu lagi. Gitu. Iya. Iya. So itu jurus lu tuh ya. Iya. Well, oke, thank you banget Coach Yudi udah kita diizinin ke sini dan sebenarnya sih obrolan kita hari ini Omers nggak ada skrip, nggak ada apa, kita ngobrolin about hobby dan Coach Yudi udah banyak juga sharing yang menurut gua. Sama lah bro. You don't even know, right? Dia mau ngomong apa tadi? Enggak. Ini it's like pure kita ngobrol. Pure. I'm sorry kalau gue juga ada kata-kata yang kira-kira nggak enak, ya kan? Mungkin kelihatan gue sombong. Enggak, I don't know. Gue nggak bangga sama sekali. Karena memang Omers buat tahu kita tadi ngobrol di depan, Mike jangan bahas ini apa segala macam. Tapi ujungnya ya kita nyantai dan which is I think it's a good message yang kita sampaikan buat teman-teman. Dan ini nggak cuma finish di sini. Gue bakal nanti sama Coach Yudi kita bikin sesi-sesi ngobrol yang lain lagi apa segala macam, dan thank you banget udah diundang ke sini, and this is
crazy. I think this is crazy collection lah. Dan Thank you bro, thank you. gua rasa kayaknya in the next 6 months it's gonna be more crazy karena dia masih banyak lagi. Nanti kita nantikan di video-video berikutnya nih ya, kalau dia udah you wanna open the restaurant, you want something. Nah, gue juga banyak mau belajar juga nih dari sisi bisnisnya, how you marketing and everything. Jadi Omar sendiri ini mungkin yang sebagai kolektor dan hobi segala macam, you have to see the other side dari hobi ini, dari keuntungan yang bisa lo harus sadarin gitu. Karena sekarang banyak nih kok hobi ini kayak diecast sendiri, banyak yang try to be a seller, try to be ini kayak madu lah, very sweet, orang semua pada mau ngumpul gitu. Tapi biar hari ini kita belajar juga, gua belajar dari Ko Judi juga how you perspektif melihat what hobby is gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share this channel. Thank you banget. Nah, biasanya gue tutup pakai ini kok, salam gas Omers. Oh, salam gas Omers. Iya. 1, 2, 3. Salam gas Omers. Peace. I'm out.